Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagasono Pamukti dengan NIM 1319086 dari jurusan Sistem Informasi Industri Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat WEBI. Nah, berikut adalah sejarah singkat perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van of Usen pada tahun 1901 yang dicetuskan oleh Charles Adrian Van of Usen, di mana ia menciptakan ejaan ini dengan niatan pemerintahan kolonial Belanda untuk memenuhi keberagaman variasi bahasa Melayu yang ada di Nusantara pada saat itu, serta memudahkan perluasan daerah kolonisasi pemerintahan Belanda pada saat itu. Ciri-ciri dari ejaan Van of Usen yaitu huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftong, seperti mulai dengan ramai. Juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam Surabaya. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata dulu, aku, Sukarni, Republik, dan sebagainya. Huruf TJ yang diejat C saat ejaan ini dihapuskan, seperti ini, cara, percaya, dan sebagainya. Huruf CH yang diejat ke seperti khusus, akhir, dan sebagainya. Lalu pada tahun 1947, ejaan tersebut digantikan dengan ejaan Soandi, di mana pada kala itu Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan yang bernama Raden Suwandi. Maka dari itu nama ejaan adalah ejaan Suwandi. Namun, nama resmi dari ejaan ini sebenarnya adalah ejaan Republik, tapi lebih dikenal dengan ejaan Suwandi. Dengan ciri-cirinya yaitu huruf O diganti dengan U pada kata-kata dulu, aku, Sukarni, dan sebagainya. Lalu selanjutnya pada tahun 1954 terjadi Kongres Bahasa Indonesia kedua di Kota Medan. Pada kala itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atas nama Yamin merasa turut prihatin akan bahasa Indonesia yang kurang mapan. Maka ia mencetuskan ejaan pembaharuan, namun tidak diresmikan. Sebenarnya ejaan pembaharuan ini berkaitan dengan pembuatan standar satu fonem satu huruf dan diftong ai, au, dan oi dieja menjadi aye, au, dan oye. Contohnya, sungai, kerbau, dan koboi akan dieja menjadi sungai, kerbau, dan koboi. Lalu dilanjutkan lagi pada tahun 1959, yang mana pada kala itu pada Kongres Bahasa Indonesia kedua, delegasi Malaysia ada yang datang dan ia ingin menciptakan suatu ejaan baru antara gabungan dengan bahasa Melayu di Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia. Namun karena pada saat itu terjadi konflik antara kedua negara, maka ejaan ini tidak diresmikan, ejaan Melindo ini. Untuk ciri sendiri itu tidak jauh berbeda dari ejaan pembaruan. Nah, kemudian pada tahun 1967 ada namanya ejaan lembaga dan kesusastraan. Ejaan lembaga dan kesusastraan yang diciptakan oleh Lembaga dan Kesusastraan Bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan ciri-cirinya yaitu huruf TJ diganti C, J diganti Y, NJ diganti NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Huruf asing Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan pemakaian yang sangat produktif. Lalu pada tahun 1972 diresmikanlah ejaan yang disempurnakan atau yang kita kenal dengan EYD. Dengan ciri-cirinya yaitu huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Misalnya pada kata Furqan dan Zenon. Awalan di dan kata depan di dibedakan penulisannya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, penulisannya dipisahkan dengan spasi. Sementara di strip pada dibeli atau dimakan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Lalu kata ulang tulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan lagi. Nah,
pada tahun 2015, ejaan bahasa Indonesia diresmikan, atau yang kita kenal dengan PUEB ini. Dengan ciri-cirinya yaitu penambahan huruf diftong yang sebelumnya pada AYD terdapat 3, yakni AI, AU, dan OI. Pada EBI ditambahkan 1 diftong lagi, yaitu EI. Lalu pelafalan huruf E menjadi ada 3 jenis, yakni entah, pentol, dan karoseri. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya, Dewa Kipas. Lalu huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, diskombobulat memiliki arti yang sama dengan confuse, yang mana arti dari kedua kata tersebut adalah membingungkan. Nah, apa sih hal-hal yang ada di dalam PUEB ini? Dalam PUEB ada 4 hal, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Nah, untuk pemakaian huruf itu sendiri terbagi menjadi huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Nah, untuk huruf kapital saya mengambil beberapa contoh, seperti huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, dengan contoh perjalanan yang ia lalui memakan waktu 5 jam, di mana P ini merupakan huruf kapital, karena ia merupakan awal dari kalimat. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya, Raden Kian Santang. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya, Kaisar Hirohito. Mana Kaisar ini merupakan sebuah jabatan, sedangkan Hirohito ini adalah namanya. Jadi, nama jabatan diikuti dengan nama harus menggunakan huruf kapital. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, suku Batak. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, revolusi industri. Karena revolusi industri sendiri adalah peristiwa sejarah, maka R dan I-nya itu menggunakan huruf kapital. Nah, kenapa tiap huruf kapital yang saya gunakan ini menggunakan tipe kata yang miring atau italik? Karena pada pemakaian huruf miring di PUEB, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, dalam perjanjian ini tidak, di mana tidak ini diitalikan karena ini menegaskan dari kata ini sendiri. Dalam perjanjian ini tidak ada persetujuan dari pihak ketiga. Nah, lalu penulisan kata. Saya mengambil 3 contoh, yaitu kata berimbuhan, kata depan, dan partikel. Untuk kata berimbuhan, di mana imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh kalimat, Agus senang bersepeda di sore hari. Dimana kata imbuhan ber digabungkan dengan sepeda ini digabungkan, jadi tidak dispasi atau diapa. Lalu contoh lainnya, Budi mendapat kiriman dari Agus. Nah, dalam kalimat ini terdapat 2 imbuhan, yaitu me dan an. Di mana men terdapat di depan kata, sedangkan an terdapat di belakang kata. Lalu contoh ketiga, Agus dan Budi melakukan perjalanan selama 5 hari. Nah, di contoh ketiga ini, imbuhan yang digunakan itu adalah imbuhan gabungan, di mana ada me dan an, lalu per dan an juga. Lalu untuk kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh kalimat, ia menanyakan di mana keberadaan saudaranya. Di-nya itu dispasikan, tidak digabung. Lalu contoh lainnya, Sarimin ikut pergi ke rumah Julius. Ke dan rumah ini terpisah. Lalu sepeda itu terbuat dari emas. Lalu untuk partikel sendiri, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya.
Contoh kalimat, di manakah dirimu berada? Nah, partikel kah ini digabungkan dengan kata depannya, yaitu di mana, jadi tidak dipisah. Lalu partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contoh kalimat, dimanapun dirimu berada, rasa ini akan tetap sama. Nah, partikel pun ini tidak sama dengan partikel kah. Jadi dia dipisah dari kata depannya. Jadi di mana spasi pun. Nah, lalu untuk pemakaian tanda baca. Nah, pemakaian tanda baca. Saya mengambil beberapa contoh saja. Karena ada banyak contohnya di PUBG sendiri. Untuk tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contoh kalimatnya, dia berjalan menuju sekolah, koma, sedangkan temannya mengendarai sepeda motor. Jadi sebelum menggunakan kata penghubung, di depan kata penghubung itu sendiri ditaruhkan koma. Lalu tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan menghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh kalimatnya, Abi belajar dengan giat, titik. Oleh karena itu, koma, ia mendapatkan nilai sempurna. Nah, koma itu diletakkan setelah kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Di contoh ini yaitu oleh karena itu. Oleh karena itu, koma, ia mendapatkan nilai sempurna. Lalu ada lagi tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Untuk kalimatnya, dirinya lupa akan, ini merupakan tanda elipsis titik tiga yang dia capai. Nah, manakah yang benar dari keempat contoh ini? Di jalan ini terdapat banyak elipsis yang berbahaya, di jalan ini terdapat banyak elipsis lagi yang berbahaya, di jalan ini terdapat banyak elipsis yang berbahaya juga, di jalan ini terdapat banyak elipsis yang berbahaya. Tapi yang benar itu cuma yang pertama. Karena dalam penggunaan tanda elipsis harus ada spasi, titik tiga, dan spasi lagi. Dimana kalau yang kedua ini sudah benar titiknya tiga, cuman dia tidak ada spasi. Sedangkan untuk yang dua lainnya titiknya udah salah. Jadi udah salah itu. Jadi untuk menggunakan tanda elipsis di kata-kata spasi tanda elipsis yaitu titik 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 spasi lagi baru lanjutan dari katanya. Lalu untuk penulisan kata serapan ini saya ada beberapa contoh kata serapan yang mana seperti kata ampuh yang diserap menjadi kata sakti yang berasal dari bahasa Jawa. Lalu ada kata asal mending yang diserap menjadi kata lumayan yang bahasa asalnya adalah bahasa Sunda. Lalu ada kata kondusif, di mana kata serapannya sendiri yaitu ya kondusif yang diambil dari bahasa Inggris. Lalu ada lagi kata asal community yang diserap menjadi kata komunitas yang bahasa asalnya adalah bahasa Inggris. Lalu ada lagi kata asal makalatun yang diserap menjadi makalah yang berasal dari bahasa Arab. Ada lagi kata asal kahabar yang diserap menjadi kata kabar yang berasal dari bahasa Arab. Ada lagi kata asal rizki yang diserap menjadi kata rezeki yang diserap dari bahasa Arab. Ada lagi kata banco yang diserap menjadi kata bangku. Ini merupakan bahasa Portugis. Karena dulu kita kan pernah dijajah oleh bangsa Portugis, jadi tidak heran bila ada beberapa kata serapan dari bahasa Portugis tersebut. Dan tentunya ya kata asal coklat yang diserap menjadi kata coklat, ya bahasa asalnya adalah Belanda. Ya, sekiranya sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah atau apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.